Bab 216, Pria Misterius. Para pemberi perintah cukup misterius, begitu misteriusnya sehingga bahkan Luan, pemimpin tim intelijen, tidak mempunyai informasi relevan apapun. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Ordo telah datang ke rumahmu. Sebaiknya kau bersikap rendah hati di masa mendatang. Kali ini peringatan. Lain kali, mereka mungkin akan menjatuhkan sanksi langsung padamu. Luan mengingatkan. Baiklah, aku ingin melihat cara apa yang akan mereka gunakan untuk menghadapiku. Fang Yu berkata sambil tersenyum, berbalik dan berjalan keluar halaman. Naura, pergilah dan antarkan Tuan Fang pergi. Juan berkata pada Naura di belakangnya. Naura tertegun sejenak, menatap punggung Fang Yu, dan mengejarnya. Setelah Naura meninggalkan halaman, Juan menatap Luan dan bertanya dengan suara yang dalam, Luan, apakah kamu benar-benar tidak memiliki informasi apapun tentang Ordo? Luan mengangguk dan berkata, informasi tentang pemberi perintah adalah rahasia tingkat SSS. Dengan identitasku, aku tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Di seluruh Tiongkok, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang dapat melihat informasi ini. Begitukah? Wajah Juan tampak serius. Apakah kamu benar-benar tidak akan berbicara dengan Fang Yu tentang urusan keluarga Xiao? Luan bertanya sambil mengerutkan kening. Juan melihat keluar halaman, mendesah, dan berkata, Tuan Fang bertengkar dengan Somer karena dia menerima tugas kita. Sekarang konsekuensinya harus kita tanggung, mengapa kita harus memberitahu Tuan Fang? Tapi keluarga Xiao tidak mudah untuk dihadapi. Luan berkata dengan nada berat. Tidak mudah untuk menghadapinya, tetapi kita harus menghadapinya. Bagaimanapun, aku akan mengurus keluarga Xiao, kamu tidak perlu peduli. Kata Juan. Luan ragu-ragu untuk berbicara dan akhirnya berhenti berbicara. Naura mengikuti di belakang Fang Yu, berjalan hati-hati. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, dan dia juga tidak berani berbicara. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu berbalik dan bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Kakek memintaku untuk mengantarmu. Naura segera berhenti dan berkata dengan suara rendah. Tidak perlu mengantarku. Aku ingin jalan-jalan, kata Fang Yu. Oh, Naura mengangguk, berbalik dan hendak pergi. Tetapi dia tiba-tiba berhenti dan menatap Fang Yu lagi. Ada apa? Fang Yu bertanya. Fang Yu, bisakah kau memberitahuku, mengapa kau begitu kuat? Naura mengumpulkan keberaniannya, menggigit bibir merah mudanya, dan bertanya dengan lembut. Naura juga merupakan prajurit bawaan tingkat 9. Dilihat dari tingkat kultivasinya, dia tampaknya sedikit lebih tinggi dari Fang Yu. Namun Fang Yu yang juga seorang pendekar bawaan, mampu terbang ke angkasa dan bersembunyi di bawah tanah, pertarungannya dengan Somer begitu dahsyat, hingga langit dan bumi pun berubah warna. Naura hanya sedikit lebih kuat daripada orang kebanyakan, dan berlari sedikit lebih cepat daripada orang kebanyakan, tetapi selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Mengapa terdapat kesenjangan yang begitu besar antara manusia? Pertanyaanmu merupakan kesulitan utama yang tidak dapat aku jawab, kata Fang Yu. Naura tertegun dan berkata, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu biasanya berlatih? Aku merasa kamu lebih kuat dari orang lain. Oh, saya bisa menjawabnya untuk Anda. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, pertama-tama, kamu harus tetap berlatih. Kamu harus berlari setiap pagi, dan tentu saja, sarapan sangat penting. Dan pada siang hari, setelah makan siang, sebaiknya tidur siang selama 1 jam. Hanya seperti itu. Naura tercengang. Hal penting lainnya adalah mengonsumsi sayuran alami murni tanpa pestisida. Jika kondisi memungkinkan, Anda juga bisa menanamnya sendiri, kata Fang Yu. Naura benar-benar tercengang. Apa semua ini? Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan pergi. Ibu kota, keluarga Xiao. Setelah Somer terbangun, keluarga Xiao terdiam membisu. Kakek Somer, yang dulunya berdarah besi, pingsan karena pendarahan otak dan juga terbaring di tempat tidur. Orang tua Somer tampak kuyu. Mereka duduk di samping tempat tidur Somer dan tidak tidur sekejap pun sepanjang malam. Mata Xiong merah padam, wajahnya pucat pasi, dan darah mengalir dari buku-buku jari kedua tangannya. Ini adalah cedera yang dideritanya tadi malam akibat memukul tanah karena kesedihan yang berlebihan. Dia menatap kosong ke arah Somer yang terbaring di ranjang rumah sakit, tidak bergerak, hanya matanya yang terbuka. Hatinya hanya dipenuhi kesedihan dan kebencian yang tak berujung. Dia selalu yakin bahwa Somer adalah naga sejati di antara manusia dan putra takdir sejati. Suatu hari, dia akan berdiri di puncak dan memimpin keluarga Xiao menjadi keluarga nomor 1 di Tiongkok. Namun kini, mimpi itu hancur. Somer, wanita di sebelahnya menangis hingga air matanya mengering. Dia adalah ibu Somer, istri Xiong, Meli. Dao Tian, ketika memikirkan nama ini, Xiong merasakan darahnya mengalir deras dan seluruh tubuhnya gemetar. Orang inilah yang menghancurkan Somer. Dia akan membuat Dao Tian membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat harganya. Brak. Xiong tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar pintu. Namun baru saja dia keluar dari ruangan, seorang pelayan datang berlari terburu-buru. Tuan,
ada seseorang mencari Anda di luar. Siapa? Xiong sedang tidak ingin bertemu tamu manapun. Dia hanya ingin menemukan Daotian itu. Pria itu mengatakan dia punya cara untuk mengembalikan Tuan Muda Somer dari kondisi vegetatifnya. Kata pelayan itu. Apa? Wajah Xiong berubah. Somer terluka parah dan kehilangan tangan kirinya. Semua orang di semua komando militer utama tahu tentang masalah ini. Tetapi tidak seorang pun yang tahu bahwa Somer telah menjadi sayur kecuali beberapa anggota inti keluarga Xiao dan beberapa pelayan yang bertanggung jawab untuk merawat Somer. Xiong memerintahkan agar masalah ini dirahasiakan. Siapa ini? Dia tidak hanya tahu bahwa Somer telah menjadi sayur, dia bahkan mengatakan bahwa dia dapat membuat Somer pulih. Di mana orang itu? Bawa aku menemuinya segera. Xiong berkata dengan mata merah. Ketika Xiong tiba di ruang penerima tamu, dia melihat seorang pria mengenakan jubah hitam dan wajahnya tertutup. Kamu, melihat pakaian pria ini, wajah Xiong sedikit berubah. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan Somer, kata pria bertopeng itu. Bagaimana kau bisa kenal Somer, kata Xiong dengan ekspresi muram. Aku punya caraku sendiri, pria bertopeng itu menjawab. Aku bahkan tidak tahu identitasmu, bagaimana mungkin, kata Xiong dengan ekspresi berubah. Tentu saja kau mungkin tidak percaya padaku. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa alasan mengapa Somer menjadi seperti ini adalah karena jiwanya telah terkoyak. Jika tidak diperbaiki secepatnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan, kekuatan jiwanya akan semakin terkuras, hingga benar-benar terkuras habis. Saat itu, dia akan benar-benar tidak berdaya. Pria bertopeng itu berkata dengan nada datar. Ketika Xiong mendengar kata-kata pria bertopeng itu, ekspresinya berubah. Dalam keadaan normal, dia pasti akan menolak. Tetapi setelah semalam tidak tidur dan hatinya terbakar oleh kebencian dan kesedihan, dia tidak mampu lagi berpikir sebanyak itu. Dia menunjukkan ekspresi penuh tekad di wajahnya dan berkata, ikuti aku. Setelah tiba di kamar Somer dan melihat Somer terbaring di tempat tidur, cahaya hitam aneh melintas di mata pria bertopeng itu. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Xiong, kalian semua keluarlah, aku mungkin butuh waktu 2 jam. Wajah Xiong berubah. Dia tidak tahu apa-apa tentang pria bertopeng yang tiba-tiba muncul itu. Bagaimana dia bisa membiarkannya tinggal berdua dengan Somer saat ini? Keluar, pria bertopeng itu menatap Xiong, dan cahaya aneh kembali bersinar di matanya. Kata-kata itu seolah memiliki kekuatan magis, membuat Xiong menyetujuinya seakan dirasuki hantu. Tak lama kemudian, Xiong dan anak buahnya bersama-sama mengevakuasi ruangan. Di dalam kamar, hanya ada pria bertopeng dan Somer yang terbaring di tempat tidur dengan mata kosong. Dia memang kandidat yang bagus. Kamu bisa bergabung dengan sekolahku mulai sekarang. Pria bertopeng itu menyipitkan matanya sedikit, membuat segel dengan tangannya di udara, lalu mengangkat tangannya. 2 jiwa tembus pandang melayang keluar dari tubuh Somer. Untungnya, tidak banyak kekuatan jiwa yang hilang. Pria bertopeng itu menempelkan kedua tangannya, dan kedua jiwa itu perlahan bergerak bersama. Lebih dari 1 jam kemudian, Xiong dan yang lainnya berdiri dengan gugup di pintu kamar menunggu. Sudah hampir 2 jam, mengapa dia belum keluar juga? Apakah terjadi sesuatu yang tidak diharapkan? Pada saat ini, Xiong sudah sedikit sadar dan merasa sedikit menyesal. Bagaimana dia bisa begitu mudah mempercayai orang asing? Jika orang ini benar-benar punya niat buruk, bukankah Somer? Keras. Tepat ketika Xiong panik, pintu terbuka. Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Orang yang membuka pintu adalah Somer. Somer tersenyum, matanya cerah, dan dia tampak telah pulih seperti biasa. Xiong dan yang lainnya berdiri di sana dengan linglung, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk kembali sadar. Somer, kamu baik-baik saja. Meli menangis dan memeluknya. Bu, aku baik-baik saja, kata Somer. Xiong juga berjalan mendekat dan memeluk Somer, tidak dapat berbicara. Somer memeluk orang tuanya sambil tersenyum. Tidak seorang pun menyadari bahwa cahaya aneh melintas di pupil matanya. Fang Yu berjalan perlahan di jalan dan kembali ke komunitas Lijiang. Dia sudah lama tidak memasak, jadi dia berencana untuk membeli beberapa sayuran dan membuat sesuatu yang lezat malam ini. Ketika melewati sebuah supermarket, dia berhenti dan bersiap untuk masuk. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan nyeri tajam di dadanya. Engah. Fang Yu merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah. Bab 217, Mayat Naga Petir. Rasa sakit yang menusuk di dadaku hanya sesaat dan hilang dalam sekejap. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat genangan darah merah terang di tanah, Fang Yu menghela napas lega. Setelah penempaan tubuh yang ke-100, ia pernah curiga bahwa darahnya telah berubah menjadi emas. Sekarang tampaknya hal ini tidak terjadi. Adik kecil, apakah kamu butuh bantuan? Paman yang sedang membersihkan pintu masuk supermarket melihat Fang Yu muntah darah, dan bergegas maju dan bertanya. Saya baik-baik saja, terima kasih. Fang Yu menjawab. Muntah darah seperti ini adalah hal yang wajar baginya. Itu datang sesekali. Itu dimulai 4.000 tahun lalu ketika dia masih berada di tingkat ke-1000 tahap pemurnian Qi.
Sang guru menjelaskan situasi ini dengan mengatakan bahwa ada terlalu banyak energi spiritual di dantiannya, yang menyebabkan beban serius. Kadang-kadang, dantian perlu didekompresi secara tepat untuk melepaskan sejumlah energi spiritual. Ini akan menyebabkan ki sejati dalam meridian mengalir balik, sehingga mengakibatkan muntah darah. Ketika situasinya paling buruk, Fang Yu muntah darah 3 kali seminggu. Namun seiring berjalannya waktu, Fang Yu semakin sering melunakkan tubuhnya, dan frekuensi muntah darah pun semakin berkurang. Sebelum hari ini, Fang Yu tidak pernah muntah darah selama beberapa waktu, bahkan mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Sepertinya aku telah menyerap terlalu banyak energi spiritual akhir-akhir ini, dan dantianku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Fang Yu berpikir dalam hati. Ketika Fang Yu kembali ke rumah, Vivian dan Yasmin sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Kakak Fang Yu, Vivian sangat senang melihat Fang Yu. Akhir-akhir ini, dia jarang melihat Fang Yu di rumah atau di sekolah. Aku membeli beberapa sayuran dan aku akan memasak makan malam untukmu malam ini. Fang Yu membawa tas dan berjalan menuju dapur. Biarkan aku membantumu. Vivian berdiri dengan bersemangat, mengikuti Fang Yu ke dapur. Fang Yu, yang memiliki ribuan tahun pengalaman memasak, dengan cepat menyiapkan 4 hidangan dan sup. Kakak Fang Yu, ternyata kamu jago banget masak. Di meja makan, Vivian menatap Fang Yu dengan heran setelah memakan 2 gigitan hidangan buatan Fang Yu. Fang Yu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dengan 5.000 tahun pengalaman memasak yang kaya, tidak sulit baginya untuk membuat hidangan lezat. Xiao Yu, ujian masuk perguruan tinggi tinggal sebulan lagi. Kamu mau masuk universitas mana? Di meja makan, Yasmin menatap Fang Yu dan bertanya. Saya belum tahu. Fang Yu menjawab. Sebenarnya, dia bahkan belum memutuskan apakah akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, tetapi tidak perlu mengatakan ini kepada Yasmin, jika tidak, pasti akan menimbulkan serangkaian pertanyaan. Ah, kamu belum punya tujuan. Aku dengar dari Yue kalau nilaimu bagus sekali, kenapa kamu belum menetapkan tujuan? Yasmin bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, dalam ujian tiruan 2 bulan lalu, kakak Fang Yu menduduki peringkat pertama di sekolah. Guru kelas kami telah menyebutkan nama kakak Fang Yu. Kata Vivian. Xiao Yu, kamu harus punya tujuan. Ujian masuk perguruan tinggi adalah salah satu hal terpenting dalam hidup. Kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Kamu harus membuat rencana yang matang. Yasmin memberi saran. Baiklah, kalau begitu saya mungkin akan mendaftar ke universitas di Beijing atau semacamnya. Kata Fang Yu. Universitas ibu kota, tentu saja akan sangat bagus jika kamu bisa masuk. Itu universitas terbaik di Tiongkok, tetapi persyaratan akademisnya juga sangat tinggi. Xiao Yu, kamu harus bekerja keras. Kata Yasmin. Saudara Fang Yu, tujuanku juga universitas ibu kota. Kamu diterima di universitas ibu kota tahun ini, dan aku akan mengambilnya tahun depan. Kita bahkan bisa menjadi alumni. Vivian berkata dengan gembira. Keesokan harinya sepulang sekolah pada siang hari, Fang Yu hendak pergi ke kafetaria untuk makan siang ketika dia menerima telepon dari Stella. Selama ini, dia jarang menghubungi Stella. Fang Yu, bukankah kau pernah memberitahuku sebelumnya bahwa kau memiliki bahan yang lebih baik daripada kristal Tiandou? Bisakah kau memberikannya padaku sekarang? Kata Stella. Mendengar perkataannya, Fang Yu tertegun sejenak, lalu dia ingat bahwa dia memang telah mengatakan hal ini. Dan bahan-bahan itu persis sisik dari naga guntur yang pernah dibunuh Fang Yu di bawah Li Jiang sebelumnya. Sisik naga petir nilainya beberapa kali lipat dari kristal Tiandou. Karena sifat-sifatnya, ia lebih cocok untuk membuat senjata atau senjata ajaib. Aku bisa mengantarmu mengambilnya, kata Fang Yu. Setengah jam kemudian, mobil Stella tiba di gerbang sekolah menengah Jianghai. Fang Yu masuk ke dalam mobil dan berkata, kendarai mobil ke trotoar di sebelah Li Jiang. Untuk apa kita ke sana? Bukankah kau bilang akan membawaku mengambil bahan-bahannya? Stella bertanya dengan bingung. Bahan-bahannya ada di sana, kata Fang Yu. Stella sedikit mengernyit, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Fang Yu, tetapi tetap melakukan apa yang dikatakan Fang Yu dan menyuruh sopir untuk berangkat. Stella mengenakan jas profesional hari ini, tetapi karena cuaca panas, kancing jasnya tidak dikancing, memperlihatkan kemeja putih di baliknya. Wajahnya dihiasi riasan tipis, rambutnya diikat dan dijepit ke belakang. Anda tampaknya sangat sibuk akhir-akhir ini. Stella berkata di dalam mobil. Ya, saya pergi ke beberapa tempat, kata Fang Yu. Sehari sebelum kemarin, ada seorang pria bernama Dao Tian yang membuat heboh seluruh wilayah militer Huaxia. Semua keluarga besar di Beijing sudah mendengarnya. Stella menatap Fang Yu, mata indahnya berkedip-kedip, dan bertanya, orang ini kamu, kan? Itu benar. Fang Yu mengangguk. Mengapa kau tiba-tiba mewakili daerah militer untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Dan kau melukai Somer dari keluarga Xiao? Kata Stella sambil mengerutkan kening. Saya baru saja mendiskusikan kerjasama dengan seseorang. Fang Yu berkata dengan tenang. Stella menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak sesederhana itu. Kamu telah memukul Somer dengan keras. Dengan gaya keluarga Xiao, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Keluarga Xiao, apakah mereka sangat kuat? Fang Yu mengangkat alisnya.
Stella mengerutkan kening dan berkata, bagaimana aku harus mengatakannya? Kekuatan mereka tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Yang terpenting adalah keluarga mereka memiliki latar belakang militer yang kuat, dan kebanyakan orang tidak berani memprovokasi mereka. Oh, itu tidak penting. Bukan aku yang melukai Somer dengan serius, tapi Dao Tian. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Apakah menurutmu identitas palsu bisa menutupi segalanya? Jangan remehkan keluarga Xiao. Jika mereka mau menyelidiki, mereka pasti bisa menemukan identitas aslimu. Kata Stella. Biarkan mereka menyelidiki sesuai keinginan mereka. Kami akan memberitahu Anda apa yang mereka temukan, kata Fang Yu. Tentu saja Fang Yu juga tahu bahwa identitas palsu Dao Tian akan mudah terungkap. Misalnya, orderer yang saya temui kemarin pagi, identitas aslinya sangat jelas. Namun, Fang Yu tidak peduli apakah identitasnya terungkap. Keluarga Xiao, para orderer, Fang Yu tidak menganggap mereka serius sama sekali. Sekarang, hanya ada dua hal yang benar-benar dia pedulikan. Hal pertama yang harus dicapai adalah mencapai tingkat ke-10.000 tahap pemurnian Qi. Hal kedua adalah berita tentang sisa-sisa istana Xian. Melihat Fang Yu tidak peduli, Stella tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga belajar tentang keluarga Xiao dari kakeknya. Qin Wudao tidak mengomentari ini, dan jelas bahwa dia juga merasa bahwa keluarga Xiao tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Fang Yu. Mobil itu melaju cepat ke trotoar di sebelah Lijiang. Fang Yu lari pagi setiap hari, di tempat ini. Faktanya, Fang Yu tidak dapat mengingat lokasi tepatnya, jadi dia meminta pengemudi untuk menghentikan mobil dan berjalan di trotoar bersama Stella. Di mana bahan-bahannya? Stella bertanya dengan tatapan bingung. Tepat di bawah, kata Fang Yu sambil menatap Lijiang. Di sungai, wajah Stella sedikit berubah dan dia bertanya dengan heran. Baiklah, tetapi saya tidak ingat lokasi tepatnya, saya harus mencarinya. Kata Fang Yu. Bagaimana material itu bisa berada di dasar sungai? Stella benar-benar bingung dan bertanya, apa sebenarnya bahan yang sedang kamu bicarakan? Sisik dan bola mata naga guntur. Fang Yu menjawab dengan santai sambil berjalan. Sisik naga guntur. Stella tertegun, lalu wajahnya berubah drastis. Naga guntur. Seekor ular berkultivasi selama 1000 tahun untuk menjadi seekor naga, dan seekor naga berkultivasi selama 1000 tahun untuk menjadi seekor naga. Oleh karena itu, Jiao juga disebut setengah naga. Bukankah monster setingkat ini telah punah di dunia sejak lama? Kamu serius? Stella menatap Fang Yu, matanya yang indah terbuka lebar, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja benar, sepertinya dekat. Kamu tunggu di sini, aku akan turun dan melihatnya. Kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berjalan ke tepi sungai Lijiang dan melompat turun. Berdebar. Di trotoar, Stella masih dalam keadaan kaget, menatap kosong ke arah sungai. Fang Yu perlahan tenggelam ke dasar sungai dan tidak melihat tubuh naga petir. Seharusnya masih di depan. Fang Yu berenang ke depan dan segera melihat bayangan hitam muncul di dasar sungai di depan. Ketemunya. Fang Yu berenang maju perlahan-lahan. Tetapi ketika dia melihat tubuh naga petir dengan jelas, ekspresinya berubah. Bab 218, Orang Aneh. Naga guntur di depannya hanya tinggal kerangka, semua sisik, bola mata, bahkan daging dan darahnya telah hilang. Sial, siapa yang melakukan ini? Fang Yu tampak muram. Dia melangkah maju dan mengamati dengan seksama bangkai naga guntur. Tidak, seharusnya itu adalah kerangkanya. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Ini adalah dasar Lijiang, dan lokasinya sangat acak. Mustahil bagi orang awam untuk menemukan mayat naga guntur tergeletak di dasar sungai. Fang Yu awalnya mengira posisi ini sangat aman, tetapi dia tidak menyangka bahwa lebih dari sebulan kemudian, semua sampah itu hilang. Meskipun hal-hal di tubuh naga petir tidak berguna baginya. Tetapi dialah yang membunuh naga guntur, jadi itu adalah hasil jerih payahnya. Namun kini hasil jerih payahnya telah dicuri orang lain. Fang Yu sedikit marah saat dia melihat kerangka naga guntur. Tak lama kemudian, alisnya berkerut. Ada yang tidak beres. Awalnya dia mengira ada orang yang mencuri sisik, daging, dan darah naga petir, tetapi setelah dipikirkan baik-baik, hal itu tampaknya tidak mungkin. Mustahil untuk membersihkan darah dan daging naga guntur sebersih itu dengan tangan manusia. Tahukah kamu, selain kekuatan petir di tubuhnya, bagian terkuat dari naga petir adalah tubuh fisiknya. Sisik pada tubuhnya lebih keras dari kristal Tiandou. Setiap inci daging dan darahnya sekencang batu dan tidak bisa ditembus. Sekalipun naga guntur itu sudah mati, tidak mungkin ia dipotong begitu saja, apalagi dipotong begitu rapi hingga hanya tersisa kerangkanya saja. Terlebih lagi, sisik dan bola mata naga petir memang merupakan material yang sangat bagus. Akan tetapi daging dan darahnya tidak banyak gunanya, bahkan nilainya jauh lebih rendah daripada kerangkanya. Merupakan tugas yang sangat sulit untuk memotong semua daging dan darah naga guntur dan membawanya pergi. Semua daging dan darahnya sudah habis, hanya daging dan darahnya saja yang tersisa. Fang Yu sedikit mengernyit, dan setelah berpikir sejenak, dia sampai pada suatu kesimpulan. Sisik, daging, bola mata dan benda-benda lain milik naga guntur tidak diambil, melainkan ditelan.
Makhluk yang mampu melahap mayat naga petir dengan begitu bersih. Mungkinkah itu adalah binatang iblis tingkat tinggi lainnya? Fang Yu mengamati situasi di dasar sungai. Jika monster besar lain muncul, pasti ada jejak yang tertinggal di dekatnya. Tetapi Fang Yu mengamati cukup lama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lupakan saja, ayo naik dulu. Fang Yu tahu bahwa tinggal di dasar sungai tidak akan menghasilkan apa-apa. Setelah memikirkannya, dia berenang ke arah kerangka itu, mematahkan tulang naga guntur sepanjang lengan dengan tangan kosong, lalu mulai mengapung. Lagi pula, dia berjanji pada Stella bahwa dia akan memberinya bahan-bahan yang lebih berharga daripada kristal Tiandou. Karena naga guntur tidak memiliki sisik, maka akan menjadi ide bagus untuk menggunakan tulang yang nilainya sedikit lebih rendah. Benda ini adalah tulang naga petir. Dari segi kekerasannya setidaknya 50-50 lebih keras daripada kristal Tiandou. Fang Yu menyerahkan tulang naga guntur di tangannya kepada Stella. Stella berteriak kaget dan hampir kehilangan pegangannya pada tulang naga guntur. Terlalu berat. Potongan tulang ini, yang hampir sepanjang lengan, beratnya hampir 60 atau 70 kilogram. Setelah memegangnya dengan erat, Stella melihat bahwa Fang Yu tidak membawa apapun di tangannya dan bertanya dengan bingung, bukankah mereka mengatakan ada sisik? Fang Yu tersenyum canggung dan berkata, sisiknya sudah hilang. Hilang. Wajah Stella sedikit berubah, dan dia bertanya, apakah itu dicuri? Atau, aku belum menemukan jawabannya. Mayat naga petir sepanjang 30-40 meter hanya menyisakan kerangka di bawahnya. Fang Yu berkata, namun, tulang naga petir juga merupakan bahan yang bagus. Jika kamu membutuhkannya, kamu dapat mengirim seseorang untuk mengambil seluruh kerangka dari bawah sungai. Stella menatap tulang naga petir di tangannya dan berkata, tulang naga petir. Seharusnya juga berfungsi. Kamu akan menggunakannya untuk apa? Fang Yu bertanya. Stella mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan berkata, malam ini, Jiangan Huamanlou akan mengadakan pameran dagang. Syarat masuk untuk pameran dagang ini adalah Anda harus membawa setidaknya satu barang langka dengan nilai perdagangan tinggi. Saya khawatir barang-barang yang saya miliki tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi saya datang kepada Anda untuk mendapatkan bahan-bahannya. Meskipun tidak ada sisik naga petir, tulang naga petir, seharusnya sudah cukup untuk masuk. Pameran dagang apa? Apakah persyaratan masuknya begitu ketat? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah pameran dagang harta karun, yang diadakan oleh pedagang senjata sihir terkenal, kan? Karena persyaratan masuknya ketat, acaranya seharusnya tidak terlalu besar. Namun, ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi, jadi saya tidak tahu situasi spesifiknya. Kata Stella. Oh, Fang Yu mengangguk. Maukah kamu pergi bersamaku? Stella melirik Fang Yu dan bertanya. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Namun, aku sangat penasaran dengan pertemuan pertukaran ini dan kurasa aku bisa pergi ke sana, kata Fang Yu. Pukul 7.30 malam, Fang Yu dan Stella tiba di Huamanlou yang terkenal di Jiangnan. Huamanlou adalah bangunan kuno, dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu, dengan sejarah panjang. Setelah itu, setelah beberapa kali renovasi, kini telah menjadi salah satu objek wisata paling terkenal di Jiangnan. Letaknya di danau buatan. Untuk memasuki Huamanlou, pertama-tama Anda harus berjalan melintasi jembatan batu di atas danau buatan. Lentera kecil dinyalakan di kedua sisi jembatan batu, dan banyak bunga teratai mengambang di danau buatan. Sebelum menaiki jembatan, dua lelaki tua berjubah biru meminta Stella untuk menunjukkan barang-barang untuk diperdagangkan malam ini. Stella meminta Fang Yu untuk mengambil potongan tulang naga guntur dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Ini adalah kerangka monster tingkat 8, naga petir. Kata Stella. Naga petir. Kedua lelaki tua itu saling berpandangan dengan heran. Sebagai penilai, mereka telah melihat banyak benda aneh dan ganjil, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat tulang naga guntur. Seorang lelaki tua mengambil tulang naga guntur di tangannya dan merasakan beratnya. Tetapi dia belum pernah melihat naga guntur, dan dia tidak bisa yakin bahwa itu adalah tulang naga guntur. Akan tetapi, dia tidak perlu memastikan hal itu. Untuk mengetahui kualitas tulang ini, kita hanya perlu melakukan percobaan. Pada saat ini, dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya, membuka tutup botol, dan menuangkan beberapa tetes ke tulang naga guntur. Mendesis. Beberapa tetes cairan menetes ke tulang naga guntur, lalu langsung menguap menjadi semburan gas putih. Setelah gas putih menghilang, tulang naga guntur masih halus tanpa meninggalkan jejak apapun. Masuk. Orang tua itu mengembalikan tulang naga guntur kepada Fang Yu. Setelah itu, Stella dan Fang Yu berjalan ke jembatan batu bersama. Cukup bagus di sini. Setelah berjalan ke jembatan batu, Fang Yu melihat pemandangan sekitarnya dan memuji. Huamenlou merupakan objek wisata yang sama terkenalnya dengan Danau Yuesin, jadi tentu saja tempat ini bagus. Kata Stella. Keduanya berjalan di jembatan batu, dan tidak jauh di depan terlihat sebuah bangunan kuno bergaya antik. Ciri khas bangunan kuno ini adalah banyaknya bunga-bunga berbagai bentuk dan warna yang ditanam di luar bangunan. Sebelum mendekat, Anda dapat mencium aroma bunga segar yang menyegarkan hati. Ruang interior Huamenlou tidak kecil, dan memiliki 5 lantai.
Namun, kebanyakan orang berkumpul di lantai pertama, yang cukup ramai. Fang Yu melirik sekilas dan mengetahui bahwa banyak orang yang hadir adalah prajurit. Di antara mereka, ada beberapa orang di tingkat Grandmaster, lebih dari selusin orang di tingkat Half-Step Grandmaster, dan banyak prajurit di tingkat Inate. Pada saat ini, Fang Yu melihat wajah yang dikenalnya. Windy sedang berbicara dan tertawa dengan seorang pria parubaya berjubah. Fang Yu melihat ke arah lain dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Scar, Ella, Amelia, Erter. Ada juga beberapa orang yang namanya tidak diketahui Fang Yu, tetapi dia memiliki sedikit kesan dari wajah mereka. Ada cukup banyak orang yang datang. Fang Yu berpikir dalam hati. Namun, orang-orang ini sedang berbicara dan tidak seorang pun memperhatikan Fang Yu. Saya melihat seorang kenalan, mari kita mampir dan mengobrol. Stella berkata pada Fang Yu. Silakan saja, saya akan melihat-lihat di sini, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Stella berjalan maju, sementara Fang Yu tetap di tempatnya. Tempatnya gede banget, apa mereka nggak menyediakan makanan atau semacamnya? Fang Yu melihat sekeliling dan tidak melihat apapun untuk dimakan. Jadi dia berjalan ke tepi lantai pertama dan melihat danau buatan di luar. Setelah melihat beberapa saat, wajah Fang Yu berubah dan dia melihat jembatan batu di atas danau buatan. Di jembatan batu, ada sosok berpakaian hitam, berjalan menuju Hua Manlou. Melihat sosok ini, Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Dia merasakan aura yang aneh. Itu berasal dari orang ini. Alasan mengapa ini aneh adalah karena aura ini cukup rumit. Secara umum, setiap orang memiliki auranya masing-masing, yang bersifat unik dan tetap. Tetapi aura yang dipancarkan bayangan hitam ini jauh lebih dari satu, melainkan beberapa, atau bahkan lebih dari selusin. Setiap napas benar-benar berbeda. Ada aura di antara mereka yang membuat Fang Yu terasa agak familiar. Orang ini sangat aneh. Bab 219, Cermin yang Pecah. Sosok itu berjalan tidak cepat atau lambat, dengan kepala tertunduk sepanjang waktu, sehingga mukanya tidak terlihat. Namun saat dia berjalan, dia tiba-tiba berhenti, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Fang Yu berada. Dan Fang Yu juga menatapnya. Tatapan kedua orang itu bertemu di udara. Fang Yu hanya melihat sepasang mata. Karena bagian bawah mata tertutup. Yang mengejutkan Fang Yu adalah pupil mata pria itu. Sebenarnya warnanya putih keabu-abuan. Pria itu menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, tanpa emosi. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasa bahwa orang ini sedang menyeringai dan tersenyum padanya. Wajah pria itu tertutup dan ekspresinya tidak dapat dilihat, tetapi Fang Yu hanya merasakan hal ini. Setelah menatap Fang Yu selama beberapa detik, pria itu mengalihkan pandangannya dan terus berjalan menuju Hua Manlou. Fang Yu sedikit mengernyit. Orang ini aneh sekali. Tidak hanya dia memancarkan lebih dari selusin aura yang berbeda, tetapi matanya tidak terlihat seperti mata manusia. Tuan Fang. Tepat saat Fang Yu tengah berpikir, suara wanita yang menyenangkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Fang Yu berbalik dan melihat Amelia dengan senyum di wajahnya. Amelia mengenakan gaun malam berwarna putih, rambutnya diikat di atas kepalanya dan wajahnya dirias tipis, terlihat cantik dan menawan. Namun wajahnya sangat mirip dengan Wanda saat itu. Fang Yu hanya melirik sekilas lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Tuan Fang, lama tak berjumpa. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Amelia berkata dengan terkejut. Aku datang ke sini bersama teman-temanku untuk jalan-jalan, kata Fang Yu. Ingin melihat-lihat. Tuan Fang, apakah Anda tidak ingin menukar sesuatu? Akan ada banyak barang langka yang muncul di pertemuan pertukaran malam ini. Mungkin akan ada inti binatang iblis yang dibutuhkan Tuan Fang, kata Amelia. Saya tidak punya apa-apa, jadi saya tidak bisa berdagang sama sekali, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, jika Tuan Fang menyukai sesuatu, katakan saja padaku dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menukarkannya untukmu. Amelia tersenyum dan berkata. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat, kata Fang Yu. Nona Ji. Pada saat ini, terdengar suara seorang pria. Mendengar suara ini, ekspresi Amelia sedikit berubah. Ketika berbalik, dia melihat seorang pria berusia 30-an mengenakan kacamata berbingkai emas berdiri di depannya. Halo, Tuan Su, Amelia berkata dengan sopan. Ini adalah Luke Zhu, pemimpin pasukan bawah tanah Jiangnan dan putra Wafei. Amelia telah bertemu Luke 2 atau 3 kali pada berbagai kesempatan, dan sejak itu, Luke terus mengganggunya, yang membuatnya sangat kesal. Namun karena latar belakang Luke, Amelia tidak berani menyinggung perasaannya sepenuhnya. Nona Ji, saya tahu saya akan melihat Anda di sini. Benar saja, saya baru saja tiba belum lama ini, dan saya melihat Anda sekilas, haha. Luke berkata sambil tersenyum. Di belakang Luke diikuti seorang pria parubaya berjubah biru, yang tingkat kultivasinya setengah langkah menuju tingkat Grandmaster. Tuan Zhu, jika Anda tidak ada hal lain yang harus dilakukan, saya akan. Amelia tidak ingin berbicara dengan Luke lagi. Pada saat ini, Luke melirik Fang Yu dan sedikit menyipitkan matanya. Ini. Amelia melirik Fang Yu dan berkata, dia adalah temanku, Tuan Fang Yu. Fang Yu.
Luke merasa nama itu kedengarannya familiar, tetapi dia tidak memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Dia tidak banyak memikirkannya, dia hanya bingung. Bagaimana mungkin Fang Yu, seorang anak muda dengan pakaian sederhana dan temperamen biasa, menjadi teman Amelia? Sejak pertama kali melihat Amelia, dia sangat terpikat dengan penampilannya. Sejak saat itu, dia ingin mencari kesempatan untuk memulai percakapan dengan Amelia dan memenangkan hatinya. Namun reaksi Amelia sangat dingin, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Karena Amelia bukan wanita biasa, dia adalah putri keluarga Ji di Jiangnan. Dengan latar belakang ini, Luke tidak berani memaksakan diri padanya seperti yang dia lakukan terhadap wanita lain. Dia harus mengandalkan pesona pribadinya untuk memenangkan hati Amelia. Tetapi barusan, ketika dia melihat Amelia dan Fang Yu mengobrol menyenangkan, dia merasa cemburu. Bagaimana bisa wanita yang disukainya begitu dekat dengan pria lain? Halo, Tuan Fang. Nama saya Luke Zhu. Orang-orang di dunia bawah suka memanggil saya Tuan Zhu, haha. Luke memaksakan senyum dan berkata kepada Fang Yu. Namun Fang Yu mengabaikannya. Pada saat ini, pria yang memancarkan aura aneh telah berjalan ke Huaman Lou. Fang Yu menatap sosoknya, sedikit mengernyit. Hei, nak, Tuan Zhu sedang berbicara padamu, apa kau tidak mendengarku? Pengikut master setengah langkah di belakang Luke melotot ke arah Fang Yu dan berkata. Fang Yu meliriknya dan hendak berbicara. Selamat datang semuanya di pameran dagang ini. Saya Jubao Zhenren. Kalian semua pasti sudah mengenal saya, jadi saya tidak akan memperkenalkan diri. Pada saat ini, seorang pria agak gemuk berdiri di sudut tangga menuju lantai 2, tersenyum dan berbicara kepada orang-orang di bawah. Orang-orang yang awalnya berbicara satu sama lain segera berhenti berbicara dan menatap Guru Jubao. Banyak orang di sini yang tidak menghadiri pameran dagang untuk pertama kalinya, jadi prosesnya harus sangat jelas. Berdiri saja di tempat saya sekarang, keluarkan harta karun yang Anda bawa, dan jelaskan nilainya. Mereka yang tertarik dapat menawar, menukar, atau langsung menukar uang. Terserah Anda selama kedua belah pihak setuju. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, pameran dagang resmi dimulai. Sesuai tradisi, saya akan mulai dengan menyampaikan beberapa ide. Master Jubao tersenyum tipis, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dari sakunya, lalu mengeluarkan sebuah benda berbentuk kipas dari tas penyimpanan tersebut. Ketika dia menunjukkan benda itu kepada semua orang, mereka menyadari bahwa itu sebenarnya sebuah cermin. Cermin ini jelas bukan cermin yang utuh, tetapi merupakan bagian dari cermin yang utuh. Itu juga cukup usang dan terlihat cukup tua. Coba tebak, apa fungsi cermin pecah ini? Kata Guru Jubao dengan senyum misterius. Setelah terjadi perbincangan di antara orang banyak, semua orang tahu bahwa apa yang dikeluarkan oleh Guru Jubao pasti bukan sampah, melainkan pasti merupakan sesuatu yang sangat baik. Kurasa itu senjata ajaib, cermin pemfokus, yang bisa mengubah cahaya menjadi kekuatan untuk menyerang. Kelihatannya lusuh sekali, dan ada bagian besar yang hilang. Itu tidak mungkin senjata ajaib, kan? Bisa jadi itu hanya barang antik. Bagaimana mungkin itu barang antik? Apakah Anda melihat senyum di wajah Tuan Jubao? Saya pikir itu pasti barang bagus, tetapi saya tidak tahu untuk apa benda itu digunakan. Tidak ada yang bisa menebaknya. Kalau begitu aku akan langsung memberitahumu. Kata Guru Jubao sambil bermain dengan cermin yang pecah. Ini adalah senjata ajaib yang melindungi tubuh. Aku tidak tahu nama aslinya, jadi aku menamainya cermin pelindung jiwa. Kata Guru Jubao. Cermin pelindung jiwa, senjata ajaib untuk perlindungan. Cermin pecah ini sama sekali tidak terlihat seperti senjata ajaib yang kuat. Semua orang mulai berbicara. Tuan Jubao, apa fungsinya? Bisakah Anda menunjukkannya? Seseorang bertanya. Tentu saja boleh. Seharusnya ada beberapa master di sini, kan? Silakan maju ke depan salah satu dari mereka. Kata Guru Jubao. Semua orang berdiskusi sejenak, lalu seorang pria berjubah ungu keluar. Itu Cilang, pemimpin Sekte Cilang. Dia juga ada di sini. Seseorang berseru ketika melihat pria ini. Sekte Serigala Merah adalah sekte di daerah Huaibei. Sekte ini dikenal karena kesombongan dan gaya mendominasi. Dapat dikatakan terkenal di Huaibei. Banyak prajurit membenci mereka sampai ke akar-akarnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saat berada di Gunung Baichuan, Fang Yu bertemu dengan pengikut Sekte Serigala Merah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Cilang menatap Guru Jubao dan berkata. Kakak Cilang juga ada di sini, lama tak berjumpa. Jubao Zhenren mula-mula menyapa Cilang dengan senyuman, lalu berkata dengan serius, Saudara Cilang, gunakan energi sejatimu untuk menghantamku dengan telapak tangan. Serangan telapak tangan. Cilang sedikit mengernyit. Baiklah, tapi hati-hati, serang saja aku, jangan hancurkan Huaman Lou, kalau tidak aku tidak akan mampu membayar ganti rugi. Guru Jubao berkata sambil tersenyum. Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Guru Jubao, terdengar suara seruan dari mana-mana. Bagaimana mungkin seorang guru yang sudah lama terkenal, malah menggunakan tenaga dalamnya untuk melancarkan serangan telapak tangan? Kekuatan ini bukan main-main. Namun saat ini, momentum Serigala Merah telah meningkat. Dia memadatkan bola energi sejati berwarna terang di telapak tangan kirinya dan menamparnya. Boom! Energi sesungguhnya meledak ke arah Master Jubao. Pada saat ini,
cermin pecah di tangan Guru Jubao mulai memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan menyebar keluar seperti perisai pelindung, membungkus seluruh tubuh Master Jubao. Energi sesungguhnya yang dilepaskan serigala merah menghilang seketika saat menyentuh perisai pelindung yang dibentuk oleh cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu bertahan selama sekitar 5 detik dan kemudian perlahan menghilang. Dan Guru Jubao masih berdiri di sana, dengan senyuman di wajahnya, tanpa mengalami cedera apapun. Semua orang terkejut. Senjata ajaib yang dapat mempertahankan diri ini adalah benda yang diimpikan oleh semua orang yang hadir. Setelah pengujianku, batas atas cermin pelindung jiwa ini adalah ia dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari seorang Grandmaster yang kuat. Kata Guru Jubao. Saya ingin membelinya. Berapapun harganya, saya akan membelinya. Memiliki senjata ajaib ini seperti memiliki beberapa nyawa lagi. Aku harus membelinya, apapun yang terjadi. Ia dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang master. Bukankah atribut pertahanan ini terlalu kuat? Semua orang di lantai pertama tampak gembira dan berseru keheranan. Pada saat ini, mata Fang Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan melihat senjata suci ini di sini, yang pernah membuat banyak pendeta tergila-gila. Di sudut lain di lantai pertama, seorang lelaki aneh dengan muka tertutup juga tengah menatap ke arah cermin pecah di tangan Jubao Zhenren, dengan cahaya berkedip di pupil matanya yang putih keabu-abuan. Bab 220, Cermin Xuan Luo. Cermin Xuan Luo. Apa yang dipegang Guru Jubao di tangannya adalah bagian dari artefak suci Cermin Xuan Luo. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, Cermin Xuan Luo ditemukan di reruntuhan seorang suci. Kemunculannya yang tiba-tiba menimbulkan sensasi di seluruh dunia budidaya abadi. Kekuatan Cermin Xuan Luo tidak hanya tercermin dalam sifat pertahanannya. Yang membuatnya semakin kuat adalah atribut serangannya. Cermin ini dapat memantulkan semua serangan. Cermin Xuan Luo yang lengkap bahkan dapat memantulkan serangan kekuatan penuh dari master tahap penyeberangan kesengsaraan puncak. Senjata suci yang begitu kuat membuat semua orang kuat di dunia kultivasi abadi tidak bisa tinggal diam, dan mereka semua bergegas untuk memperebutkannya. Setelah pertarungan berdarah, Cermin Xuan Luo berganti lebih dari selusin pemilik dan akhirnya jatuh ke tangan seorang master tahap penyeberangan kesengsaraan yang kuat. Setelah itu, saat pria hebat di masa kesengsaraan ini naik menjadi abadi, Cermin Xuan Luo juga menghilang dari dunia. Siapa yang mengira bahwa lebih dari 3.000 tahun kemudian, kita akan dapat melihat kembali pecahan Cermin Xuan Luo. Fang Yu menatap pecahan Cermin Xuan Luo di tangan Guru Jubao dengan ekspresi terkejut di matanya. Bukan hanya dia saja, semua yang hadir pun terkejut dan gembira pada momen ini. Orang-orang ini tidak tahu apa itu Cermin Xuan Luo, mereka hanya tahu bahwa senjata ajaib ini memiliki sifat pertahanan yang kuat. Dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Hidup merupakan hal yang paling berharga, dan nilai dari benda-benda yang dapat melindungi hidup sudah jelas dengan sendirinya. Tuan Jubao, tolong beri saya harga. Saya harus membeli cermin pelindung jiwa ini. Aku, Haito, menginginkan benda ini. Tak seorang pun dapat merebutnya dariku. Kamu bukan apa-apa, penawar tertinggi menang. Terdengar teriakan-teriakan dari lantai pertama dan suasananya cukup hidup. Master Jubao tersenyum sambil melihat ke arah orang-orang di bawah dan berkata, terlihat semua orang sangat menyukai senjata ajaib ini. Soal harga, saya tidak akan mematok harga. Semua orang di sini adalah teman saya, jadi silakan saja mengajukan penawaran. Kalau saya lihat ada yang cocok, saya akan menawar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Jubao, suasana di lantai pertama mencapai klimaks. Aku bersedia menukar 20 pil peyuan bermutu tinggi dengan cermin pelindung jiwa. Aku akan memberimu kristal Tiandou seukuran kepalan tangan. Kalau tidak cukup, aku punya satu lagi di rumah. Saya dapat menghasilkan tanaman obat berusia 10.000 tahun. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran dagang ini tentu saja memiliki banyak hal baik di tangan mereka. Tuan Fang, apakah senjata ajaib ini benar-benar sekuat itu? Amelia bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat ke arah kerumunan yang menawar dengan panik. Hanya cermin pecah ini saja yang tidak kuat, tetapi jika kita dapat menemukan bagian pecah lainnya dan menyusunnya kembali, itu akan menjadi sangat kuat, kata Fang Yu. Amelia menatap cermin pecah di tangan Guru Jubao, ekspresi terkejut tampak di matanya yang indah. Suara penawaran terus terdengar, namun Tuan Jubao hanya tersenyum dan tidak berbicara sepatah kata pun. Jelas, belum ada tawaran yang memuaskannya. Jubao, berikan aku cermin pelindung roh ini. Pada saat ini, suara dalam yang disebarkan oleh energi sejati menyebar ke seluruh lantai pertama. Kebisingan di lantai pertama segera mereda, dan semua orang memandang orang yang berbicara. Itu serigala merah. Cilang mendongak ke arah Guru Jubao yang berdiri di sudut tangga dengan ekspresi acuh tak acuh. Master Jubao menatap Cilang, senyum muncul di wajahnya, dan dia berkata, Saudara Cilang, tentu saja saya ingin memberikan cermin pelindung jiwa secara langsung kepada Anda, tetapi bagaimanapun juga ini adalah pameran dagang, kita tetap harus mengikuti aturan. Asalkan itu adalah sesuatu yang dimiliki Sekte Serigala Merah, aku bisa memberikannya padamu. Serigala Merah berkata dengan tenang, selain itu, jika kau memberiku cermin pelindung jiwa, kau akan menjadi tetua kehormatan Sekte Serigala Merah kami.
Jika kau datang ke daerah Weibei di masa depan, kami di Sekte Serigala Merah tentu akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat dan melindungimu. Mendengar kata-kata Cilang, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Sekte Serigala Merah sangat kuat di daerah Weibei dan menduduki peringkat 5 sekte teratas. Sekte ini terkenal dan banyak prajurit akan mengambil jalan memutar ketika mereka melihat seseorang dari Sekte Serigala Merah. Dengan kata-kata Cilang, ketika Jubao Zhenren pergi ke daerah Weibei, itu seperti memiliki pendukung yang kuat, yang sangat menggoda. Benar saja, mata guru Jubao berbinar. Sebagai pedagang senjata ajaib yang terkenal selama bertahun-tahun, dia telah menghasilkan cukup uang dan memiliki banyak harta langka di tangannya. Oleh karena itu, baginya yang penting bukan harta, yang penting hubungan. Sebelum Marvin kembali ke Jiangnan, dia memberikan Marvin busur pemakan matahari, dengan harapan dapat menjalin hubungan baik dan menjadikan Marvin pendukungnya di Jiangnan. Sayangnya dalam waktu 2 hari, Marvin meninggal dan busur pemakan matahari pun terbuang sia-sia. Setelah kematian Marvin, dunia seni bela diri Jiangnan menjadi semakin tandus. Baru-baru ini, Master Jubao sedang mempersiapkan diri untuk berkembang di daerah Weibei. Dan sekarang, Serigala Merah dari Weibei telah mengulurkan cabang zaitun. Dengan hubungan dengan Cilang, dia akan mampu mendapatkan pijakan di Weibei lebih cepat. Kecuali Cilang, tidak ada orang lain yang hadir yang dapat memberinya barang dengan nilai yang sama. Memikirkan hal ini, Jubao Zhenren menunjukkan senyum cemerlang dan berkata, "Saudara Cilang sudah berkata begitu banyak. Jika aku tidak mengatakan apa-apa dan memberimu cermin pelindung jiwa, itu tidak masuk akal." Sudut mulut Cilang sedikit melengkung ke atas. Dia tahu tidak mungkin orang seperti Jubao Zhenren yang merupakan orang yang dicari-cari, tidak akan menerima tawarannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan guru Jubao, semua orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan cermin pelindung jiwa ini. Lagi pula, mereka tidak berani melampiaskan amarahnya kepada Serigala Merah. Orang ini adalah pemimpin Sekte Serigala Merah. Tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam Grandmaster dan namanya ada di peringkat surgawi. Tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat menjadi lawannya. Jika Anda membuatnya marah, akibatnya akan mengerikan. Setelah kedua pria itu selesai berbicara, guru Jubao langsung berjalan ke Cilang dan secara pribadi menyerahkan cermin pelindung roh kepadanya. Cilang mengambil cermin pelindung roh, menepuk bahu Jubao Zhenren, dan berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, kamu adalah tetua kehormatan Sekte Cilang kami. Jika kamu menemui kesulitan, tanyakan saja padaku." Hahaha. Cilang dan Jubao Zhenren keduanya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tertawa bersama. Tak seorang pun menyadari bahwa di sudut lantai pertama, seorang lelaki berjubah hitam dengan muka tertutup tengah diam menatap cermin pelindung roh di tangan Cilang, matanya bersinar redup. Setelah cermin pelindung jiwa diperdagangkan, suasana di lantai pertama menjadi jauh lebih tenang, dan banyak orang tampak kecewa. Meskipun dia tahu bahwa cermin pelindung jiwa itu adalah pecahan artefak suci cermin Xuan Luo, Fang Yu tidak terlalu tertarik padanya. Kalau saja cermin Xuan Luo yang utuh muncul di hadapannya, dia mungkin masih akan berusaha mendapatkannya. Namun, kalau hanya sepotong saja, maka itu tidak akan diperlukan dan tidak ada gunanya. Pameran dagang masih berlangsung, dan orang-orang mulai berjalan ke sudut tangga dan memperkenalkan barang-barang yang mereka bawa. Stella melihat Fang Yu dan berjalan maju. "Nona Qin." Amelia menyapa Stella dengan hormat begitu dia melihatnya. "Nona Ji, lama tidak bertemu." Stella berkata sambil tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar. Pada saat ini, Fang Yu diam-diam memperhatikan pria bertopeng berjubah hitam yang berdiri di sudut. Yang paling menarik perhatiannya di pameran dagang malam ini bukanlah barang-barang langka yang ada di tangan orang-orang itu, tetapi pria bertopeng ini. Orang ini bertingkah aneh sekali. Dia berjalan tanpa bersuara dari jembatan batu menuju Huamanlou, dan setelah masuk, dia berdiri di sudut, tak bergerak. Selain Fang Yu, tidak seorang pun yang tampaknya memperhatikannya. Datanglah ke pameran dagang, tapi tidak berdagang. Untuk apa datang? Fang Yu menatap pria bertopeng itu dan sedikit menyipitkan matanya. "Fang Yu, apa pendapatmu tentang cermin pelindung jiwa tadi?" Stella bertanya dari samping. "Tidak begitu bagus," kata Fang Yu. "Ia dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari seorang ahli bela diri, menurutku itu cukup bagus." Stella mengerutkan kening. "Apa, kau ingin mendapatkannya?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Stella menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana jika kamu mau? Itu sudah diperjualbelikan kepada orang lain. Lagi pula, aku tidak yakin kalau tulang naga petir saja bisa ditukar dengan cermin pelindung roh." Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, "Tambahkan saja uangnya. Keluargamu kan punya banyak uang." Stella memutar matanya ke arah Fang Yu dan berkata, "Uang bukanlah segalanya, terutama bagi para pejuang." Kecantikan super lainnya. Bagaimana bisa anak laki-laki itu mengobrol dengan sangat baik dengan wanita cantik sekelas ini? Luke yang berdiri tidak jauh dari situ, melihat Fang Yu, Amelia, dan Stella asyik berbincang-bincang, rasa cemburu di hatinya pun semakin membara. Sebagai putra Wafei, pemimpin pasukan bawah tanah Jiangnan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan percakapan normal dengan Amelia. "Tuan Zhu, saya akan membantu Anda memberinya pelajaran setelah pertunjukan."
Pada saat ini, pengikut di belakang Luke berkata. Bersambung.